Ketika banyak sekali kasus-kasus perceraian, terutama di Indonesia, disebabkan konflik antara mertua dan menantu, harusnya batasan apa sih yang dimiliki mertua dan keluarga anaknya? Kebanyakan mertuanya itu merasa anaknya diambil. Ya. Anaknya belum memberikan pengorbanan, belum bakti istilahnya gitu. Padahal menurutku, anak juga nggak minta dilahirkan kan. Mereka nggak bisa milih mau lahir dari keluarga seperti apa, dari orang tua yang seperti apa. Tapi tiba-tiba sih terutama ibu merasa kamu lahir dari saya mau mati ngelahirin kamu, saya udah berkorban. Jadi kayak minta imbal balik. Karena kalau kita merasa sebagai orang tua diberi keturunan, seperti itu hak kita. Kayaknya itu, ya itu hak kita dong, itu anak kita dong. Lupa, banyak orang nggak dikasih kesempatan. Terus yang nggak punya bagaimana? Karena punya pemikiran seperti itu, sehingga si anak nih jadi objek orang tua. Begitu anak itu menikah, sukses karir, orang tua bilang, itu hak saya. Enak aja udah di sekolahin, udah di pengorbanan luar biasa orang tua. Tiba-tiba kamu kerja, yang nikmatin istri kamu. Ada orang tua yang kayak gitu. Banyak. Semuanya buat istri. Ini orang tua. Nah, tugas kita membesarkan, mendidik, menyayangi, selesai. Doanya sama Allah gini, ya Allah, semoga anak kita jadi anak yang bakti, anak soleh, soleha. Udah, kalau dia ingat kita, alhamdulillah ya Allah, berarti doa kita didengar. Tapi kalau mereka abai, ya itu berarti takdir kita gitu. Apa yang salah? Karena orang tua kan nggak semua sempurna, tapi merasa sempurna kalau udah bicara soal anak. Merasa paling berjasa kepada anak, merasa paling berkorban kepada anak. Kalau misalnya Merdi lagi ngurus anak, pernah nggak Bu kayak gatel kayak terusnya nggak kayak gitu loh? Gitu. Kayak gini, nggak bisa apa yang aku didik ke anakku harus sama, enggak. Mereka punya kehidupan sendiri, punya pola sendiri, itu yang harus dihargain gitu. Nggak harus, oh kalau ibu kan berarti aku ngerasa itu yang paling benar. Nggak bisa. Kalau misalnya lagi berantem, kamu cerita sama ibu atau nggak sih? Cerita sama mama kamu? Enggak, aku tuh sama Rama tuh menyilang. Jadi kalau aku lagi berantem sama Rama, aku ceritanya sama ibu. Rama kalau lagi bete sama aku dan nanya nih gimana ya cara nyelesainnya, itu ceritanya sama mamaku. Karena aku sama Rama punya kepercayaan kan kalau aku cerita soal Rama ke mamaku gitu, belum tentu mamaku tuh bisa memaafkan. Besoknya aku sama Rama udah baik-baik aja gitu. Maupun ibu kayak gitu. Jadi kita tuh, aku kalau cerita lagi berantem sama Rama, cerita sama ibu. Terus pernah nih aku lagi cerita, Bu, aku lagi berantem nih, lalalala. Terus ini jawaban yang sangat aku mendengarnya tuh tenang banget sih waktu itu. Ibu tiba-tiba langsung ngomong gini, sayang, ibu minta maaf ya, Rama kayak gitu, ini kayaknya karena didikan ibu. Ibu pernah bilang kayak gitu. Terus aku kayak, Bu, tapi aku cerita pengen didengerin, nggak bermaksud ngebuat ibu jadi merasa bersalah. Enggak, tapi ini salah ibu nih. Rama kayak gini karena ibu tuh dulu, ibu harus cerita kayak karena ibu tuh dulu kayak gini. Tahu kayak, oh gitu ya Bu. Terus Rama pun juga ke mama aku kayak gitu. Jadi kita selalu menyilang kalau cerita. Ibu tuh benar-benar memberi batasan dalam rumah tangga aku. Walaupun ibu tuh ibunya Rama, tapi tuh ibu sangat memberi batasan dan kepercayaan sih untuk aku dan Rama tuh bisa benar-benar membangun rumah tangga sendiri. Hal-hal apa saja yang sebaiknya tidak diomongin atau ditanya mertua ke menantu? Aku nggak pernah tanya soal gaji, nggak pernah Gaji nggak tahu boleh. soal penghasilan, nggak pernah tahu uangnya buat apa. Oke. Soal Nggak. materi pokoknya nggak. Materi nggak pernah. Nggak pernah. Kalau soal mendidik anak, aku nggak mau ikut campur juga. Parenting juga nggak. Parenting nggak, tapi ada beberapa masukan, tapi bukan masukan yang maksudnya ngebantah atau apa gitu, enggak sih. Aku sih berharap orang tua tuh memang nggak boleh cawe-cawe sama kehidupan rumah tangga anak. Jadi karena mau 10 rumah tangga akan 10 pola akan diketemukan. Kenapa begitu? Ya karena masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, cara mendidik orang tua yang berbeda kan gitu. Nanti mereka ketemu warnanya sendiri. Jadi nggak boleh dipengaruhi. Oh kalau ibu dulu begini, kamu harus nggak ada itu. Nggak boleh. Biar aja.